Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KSWI. Apa kabar nih hari ini? Semoga di manapun kita berada ya, kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, jazakillah khairan kepada KMC yang sudah mempersilahkan saya untuk sharing hari ini. Salam kenal buat yang belum kenal aku Ilva dari tim KSWI. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita belajar dari kisahnya Kak Novia. Beberapa hari lalu ya teman-teman, kita tahu nih viral ya berita tentang seorang mahasiswi yang bunuh diri di samping makam ayahnya. Ada yang udah dengar, baca atau bahkan ikut mengomentari tentang berita ini? Ya, netizen Indonesia itu dihebohkan tentang mahasiswa asal Mojokerto yang sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang yang bunuh diri. Ada dugaan nih, ia bunuh diri akibat depresi berat setelah terjadi aborsi janin hasil hubungan di luar nikah dengan pacarnya, Bribda Randi. Nah, seorang anggota polisi, Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Slamet Hadi Supratoyo, menyatakan korban dan anggota Polri ini sudah berkenalan sejak Oktober 2019. Kronologinya ya, Slamet mengungkapkan keduanya kemudian kerap berhubungan layaknya suami istri sejak tahun 2020 hingga 2001 di kos maupun hotel di Malang dan Batu. Dan selain itu ada temuan juga nih bukti lain bahwa korbannya selama berpacaran itu telah melakukan tindakan aborsi ya bersama nih, aborsi 2 kali di bulan Maret tahun 2020 dan juga Agustus 2021. Dan Bribda Randi akhirnya dijerat pasal 348 KUHP junto 55 KUHP, yaitu sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menganggap bahwa hal ini termasuk dalam kategori kekerasan dalam berpacaran atau dating violence. Teman-teman pernah dengar nggak nih dating violence? Ini istilah baru ya. Dan Pak Bintang ini juga menilai nih setiap bentuk kekerasan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemen PPPA mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan membuka layanan pengaduan dari masyarakat yang mengalami kekerasan, terutama perempuan. Pertanyaannya nih teman-teman, nanti jawab dalam hati ya. Apakah mengakhiri kekerasan seksual terhadap perempuan itu cukup dengan menghukum si pelakunya aja? Sementara nih, nilai-nilai yang ada di sekitar kita itu masih menjunjung tentang kebebasan berperilaku dalam bergaul. Kalau menurut aktivis feminis, kekerasan seksual yang ada di masyarakat itu mewajarkan laki-laki bersifat agresif terhadap perempuan, yang membuat perempuan itu akhirnya bersikap permisif. Dalam hal ini pihak wanita yang tersalahkan. Contohnya nih, perempuan seharusnya tidak keluar malam, tidak boleh memakai baju terbuka, dan lain-lain. Namun mereka justru mengatakan bahwa penting bagi laki-laki untuk mengontrol tubuhnya. Jadi yang salah bukan perempuannya dong, tapi otak laki-lakinya. Laki-laki harus menahan diri, tidak berpikiran kotor, dan lain-lain. Jadi jika kekerasan terhadap perempuan itu terjadi, seharusnya perempuan tidak disalahkan dong, tapi pelakunya yang harus dihukum. Pun sama dengan yang terjadi pada Kak Novia ini. Nah, kalau solusi yang dihadirkan seperti tadi, yang menurut feminis tadi, kira-kira nih, hal yang sama akan terus terjadi tidak? Mereka ingin melindungi perempuan nih, tapi di sisi lain perempuan tuh dibebaskan. Mereka meminta penghormatan terhadap perempuan, tapi membiarkan perempuan itu hidup tereksploitasi dalam ranah publik. Apalagi nih kalau kita tengok sekitar kita ya, akses konten pornografi itu sangat mudah diakses bagi anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Yang itu
dapat kita lihat di TV atau di media sosial lainnya, atau di kehidupan nyata deh. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, ya kita jalan nengok kanan, ada yang berduaan, nengok kiri, ada yang gandengan, lihat belakang ada yang TTM-an, lihat depan ada yang pacaran, gitu kan. Nah itu kita bisa lihat nih, apa yang terjadi dalam pergaulan yang ada di sekitar kita. Dalam berperilaku kita dibebaskan. Berperilaku seperti apa? Banyak yang menjunjung nilai-nilai kebebasan individu dan mengabaikan dampak buruknya bagi masyarakat. Sekarang, hukuman akan dirumuskan jika suatu masalah itu sudah terjadi. Dengan seperti ini, apa kekerasan terhadap perempuan dapat selesai? Kita perlu pahami, teman-teman, kebebasan dalam berperilakulah yang selama ini merusak tatanan pergaulan. Manusia bebas-bebasnya melakukan apapun. Maka tak heran nih, kekerasan kini menimpa perempuan yang mulai dari kekerasan terhadap istri, anak, ya, pekerja rumah tangga, berpacaran oleh mantan pacar, hingga mantan suami. Ya. Miris nggak kalau kita terus menyaksikan bertambahnya jumlah kasus bunuh diri sebagai puncak depresi akibat kekerasan dalam berpacaran. Ini sinyal bagi kita nih, bahwa sekarang generasi kita itu sedang tidak baik-baik saja. Kita perlu sadar bahwa kebebasan yang kita anut sekarang itu malah membuat kita semakin terjerumus pada kerusakan moral. Kita perlu sadar bahwa kita itu butuh aturan yang menjauhkan kita dari zina, aturan yang menjauhkan kita dari dampak kerusakan moral, aturan yang membuat kita itu harusnya menuju jalan ketaatan. Lalu bagaimana nih kita tahu indahnya aturan yang Allah beri? Ya, kalau kita itu nggak belajar tentang agama kita itu sendiri, Islam. Maka urgent banget nih teman-teman untuk mengkaji Islam. Tidak hanya menganggap ya Islam itu sebagai agama ritual aja, tapi sampai taraf yakin bahwa Islam itu bisa mengurai masalah-masalah kita dan memberikan solusinya. Ini seperti dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Kalau kita pahami teman-teman, Islam itu sudah mempunyai aturannya tersendiri ya dalam mengatur hubungan tata pergaulan setiap manusia. Yaitu mengatur tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Yang pertama nih, Islam itu memerintahkan laki-laki dan perempuan menutup aurat dan menjaga kemaluan. Jadi ini bukan cuma untuk perempuan aja, tapi juga laki-laki. Kenapa? Karena semua itu bermula dari pandangan yang tidak terjaga, yang akhirnya menjerumuskan kita pada keharaman. Yang kedua, memudahkan urusan menikah. Tidak semestinya mempersulit proses pernikahan, karena menikah adalah sarana penyaluran naluri seksual yang sah. Menikah akan menjaga kehormatan kita masing-masing, ya, kehormatan pasangan-pasangan dari segala bentuk keharaman. Yang ketiga nih, melarang perempuan berdandan berlebihan atau tabaruj, ataupun menonjolkan kecantikan yang dapat merangsang naluri seksual lawan jenis. Ya biasanya make up itu kalau misalnya sampai memalingkan pandangan itu termasuk tabaruj gitu ya. Yang keempat, mencegah laki-laki dan perempuan itu melakukan aktivitas yang merusak akhlak. Ya kumpul-kumpul gak jelas kayak gitu, yang kayak PDKT-an, itu kan dapat merusak akhlak ya. Yang kelima, jika melakukan safar atau perjalanan jauh, itu lebih baik ada mahram yang menemani. Mahram yang sah ya. Yang keenam, melarang perempuan berkholwat.
Kholwat itu adalah berkumpulnya seorang laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang tidak memungkinkan orang lain untuk bergabung kecuali dengan izin keduanya. Misalnya nih, seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan di rumah, kantor, atau tempat-tempat sunyi nih yang gelap-gelapan, yang jauh dari keramaian gitu. Nah, Rasulullah tuh sudah pernah bersabda, tidak boleh seorang laki-laki berkholwat dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Ini hadis riwayat Tirmizi ya, yang sering kita dengar. Nah, kita perlu membangun pondasi diri nih dari banyaknya kerusakan yang ada di depan mata. Ya, pondasi bangunan kepribadian seorang muslim ialah akidah Islamnya. Tapi dalam belajar Islam perlu nih ada dalam sebuah jamaah. Kita tidak bisa nih belajar sendirian karena akan rentan nih kalau kita tuh balik ke kita yang dulu atau bahkan lebih parah. Nah, pas banget nih di KSWI ini juga memfasilitasi nih teman-teman untuk yang mau belajar Islam lagi. Nah, hijrah itu sendiri itu berat, berdua lebih baik, rame-rame lebih asik. Makanya hijrah jangan sendirian ya. Konsekuensi dalam kita beriman kepada Allah adalah sebuah ketaatan. Rasulullah pun akan mengakui kita nih sebagai umatnya kalau kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Lantas bagaimana nih kita menjadi bagian dari umatnya Rasulullah kalau diri kita sendiri nih itu tidak mengenal agama kita? Nah, semoga apa yang aku sharingkan hari ini itu membuka hati dan pikiran teman-teman semua bahwa kita itu perlu mengenal Islam dan menjadikannya sebagai agama dan juga prinsip dalam hidup. Nah, sekian dari aku, semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Kalau ada yang mau di-sharingkan, boleh banget di forum ini. Saya tutup, mohon maaf bila ada salah dan kata, karena kekurangan semua berasal dari saya dan kelebihan itu semua berasal dari Allah. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak nih dari awal sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.